saudara. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini juga kita luar biasa. Mari pada pagi hari ini kami memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Mari di mana saudara berada, mari naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan.
Salam, perkenalkan nama saya Emmanuel. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya akan bersaksi bagaimana saya mengenal Tuhan. Saya terlahir dari keluarga yang sudah takut akan Tuhan, tapi kehidupan saya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua saya. Dan saya juga seorang pemimpin dari gereja kami. Dan saya juga sudah biasa menjadi seorang singer, tapi kehidupan saya di luar tidak sama seperti apa yang diinginkan orang tua saya. Dan dalam kehidupan saya, hal yang sangat menyakitkan adalah saya selalu menyakitkan hati perempuan, dan dimana kehidupan saya itu selalu mengecewakan perempuan. Dalam kehidupan saya, hubungan seks bebas itu adalah hal biasa buat saya. Dan saya ditegur sampai didoakan juga, tapi saya nggak pernah berubah karena keinginan daging saya melebihi daripada segalanya. Dalam kehidupan saya, hari lepas hari dalam kehidupan saya, yang saya perlukan itu adalah ada orang yang bisa menyelamatkan saya. Tapi dalam lingkungan saya, semuanya itu yang ada, semua hanya memikirkan tentang perempuan dan bagaimana memuaskan hasrat pribadi saya. Dan saya selama hidup saya sehari-hari itu, kerjaannya saya itu cuman hanya cari perempuan dan cari perempuan. Dan dalam hal pacaran saya tidak pernah bilang mau pakai satu perempuan, enggak, harus lebih daripada satu. Kalau bukan 3-4 itu bukan saya gitu. Dan dalam kehidupan saya itu dipenuhi hanya cuma satu, yaitu berhubungan seks. Dan saya tidak pernah luput dari hal itu. Orang berpikir bahwa orang tuanya takut akan Tuhan, tapi anaknya kelakuannya tidak seperti apa yang kita pikirkan atau orang lain pikirkan, karena kelakuan anaknya lebih dari yang diharapkan. Saya di rumah, kelakuan saya itu alim, tapi kalau saya di luar, tanduk saya itu di luar. Karena saya di luar, saya perokok, pergaulan bebas saya sangat luar biasa. Dan saya juga dipertemukan dengan ketua pemuda dari Okemene kami untuk ditegur, tapi saya nggak pernah berubah. Dan akhirnya saya dipanggil untuk bertemu dengan gembala saya untuk dibimbing, untuk dibina. Tapi hasilnya pun sama, tidak pernah berubah. Kemudian saya mengambil keputusan untuk datang ke Bali. Dan begitu saya sampai ke Bali, saya bingung mau gereja di mana, karena saya sudah selama 7 bulan saya nggak gereja. Dan saya kebetulan diajak oleh seorang teman untuk ikut gereja, dan dia mengajak saya ke gereja Destiny. Dan di sana saya bertanya lagi sama dia, gerejamu seperti apa? Apa tepuk tangan atau gimana? Kalau memang tepuk tangan, memang seperti saya juga, karena saya juga seperti itu. Dan saya sampai ke sana, ternyata memang sama seperti gereja kami. Dan saya anggap itu hal biasa. Ya sudah, saya ikut ibadah di tempat itu. Selama saya beribadah beberapa kali di situ, saya diajak untuk mengikuti encounter. Saya sendiri bingung, apa itu encounter? Dan mereka menjelaskan kepada saya apa itu encounter. Encounter itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya juga mau mengikuti kegiatan itu. Dan saya bilang, oke, saya cari waktu untuk saya ikut acara itu.
Jadi pada saat mengikuti encounter, saya sampai ke sana saya bingung, ini seperti apa caranya, penasaran. Akhirnya pada hari H saya mengikuti encounter, saya mengikuti sesi demi sesi, dan setiap sesi itu sangat memberkati saya. Dan setelah saya mengikuti encounter, saya merasa hidup saya diubahkan karena saya menyesal dengan apa yang telah saya perbuat selama ini. Dan pada saat itu saya mau menyerahkan diri saya untuk percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya menyerahkan diri saya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan setelah saya mengikuti encounter itu, saya mengambil keputusan untuk hidup bersama Tuhan dan mau meninggalkan hal-hal yang sudah lama saya lakukan. Setelah saya berjumpa dengan Tuhan, saya memberi diri saya kepada Tuhan, dan saya juga datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala yang telah saya buat, dan saya menyesal dengan apa yang telah saya perbuat selama ini. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni saya. Dan akhirnya saya juga memberi diri saya untuk dimuridkan oleh seorang pemimpin, yaitu Kak Samuel. Dan saya dipimpin, dibina, diajarkan biar saya menjadi seorang murid yang takut akan Tuhan, seorang murid yang memang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan saya sangat terharu karena saya betul-betul ada orang yang peduli akan hidup saya, sehingga mau membina saya, mendidik saya menjadi seorang pemimpin. Dan akhirnya saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin sebuah komsel, dan saya juga dipercayakan untuk membina, membentuk murid-murid saya. Dan saya juga percaya bahwa ini bukan kebetulan yang Tuhan berikan kepada saya, tapi memang ini sudah tujuan hidup saya untuk mengajarkan orang lain. Karena saya juga setelah itu, sebelumnya saya sudah dibentuk oleh orang lain untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Maka sekarang saatnya saya juga membentuk orang lain untuk takut akan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya dalam setiap pelayanan saya, dalam komsel saya, dengan murid-murid saya. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dan sekarang saya bersyukur karena Tuhan masih pakai saya untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan saya juga mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan biarlah kehidupan saya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini bisa memberkati saudara sekalian yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GB Destiny. Kami senang sekali menyambut saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah hari ini, baik di kelompok sel saudara masing-masing. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami senang sekali saudara bisa bergabung bersama kami dalam ibadah secara online hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang ajaib buat hidup saudara. Tetaplah setia dan terus mengikuti Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan dalam situasi sulit apapun. Kami percaya pasti ada mujizat dari Tuhan bagi saudara. Hari ini di minggu terakhir saya akan melanjutkan seri kita, yaitu mengenai ujian kesetiaan. Dan ini minggu yang kelima saya bicara mengenai hal ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu buat kami. Kumpulkan kami sekali lagi untuk beribadah hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu
yang luar biasa buat kami sepanjang minggu yang kemarin. Terima kasih, tolong kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Allah yang luar biasa sanggup menolong kami untuk mengerti, memahami dan mengalami firman-Mu, supaya kami dipulihkan, diubahkan, dan makin hari makin jadi serupa seperti Kristus, dan hidup kami menjadi jauh lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di seri yang terakhir ini saya akan bicara mengenai ujian kesetiaan. Dan pada waktu saya membaca ayat-ayat dalam pasal ini, terutama dalam Mazmur pasal yang ke-37, saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang Kristen yang juga bergumul dengan bagian ini, di mana pada waktu melihat orang jahat lebih berhasil hidupnya daripada orang yang baik, ya. Nah, mungkin saudara pernah mungkin bergumul dan bertanya, ya. Saudara mungkin berpikir, kok tetangga saya yang tiap hari tukang tipu sana, tukang tipu sini, ya. Tetapi hidupnya kelihatan diberkati, ya. Jahatnya luar biasa, tetapi hidupnya diberkati, ya. Dia punya mobil yang bagus, ya. Punya mobil yang mewah, rumah yang bagus. Padahal hidupnya tidak benar, ya. Kemudian saudara berpikir, oh saya yang melakukan yang baik, ya, melakukan kebaikan, hidup yang taat, tetapi ya saya punya hidup pas-pasan, ya. Mungkin tidak punya mobil yang mewah, ya jangan mewah, bekas doang mobilnya, misalnya saudara berpikir begitu. Atau mungkin saudara berpikir ada teman saudara yang tukang cari muka, kerja tidak benar, kemudian tukang korupsi, menipu sana, selalu menipu untuk mendapatkan kekayaan atau uang dengan cara yang tidak benar. Kemudian saudara melihat dia dipromosikan, kemudian dia diangkat jadi mungkin pemimpin di pekerjaan saudara, di kantor saudara. Kemudian saudara pikir, Tuhan, kok saya yang hidup baik, tapi kok saya tidak dipromosikan? Jangankan dipromosikan, ujung-ujungnya malah dipecat atau diberhentikan dari kerjaan. Saudara berpikir seperti itu, ya. Tetapi, nah, hari ini, ya, kita belajar Bapak Ibu Saudara Mazmur 37 mengenai doa atau nasihat daripada Raja Daud bagi kita, di mana dalam Mazmur 37 tersebut Raja Daud ini dia diurapi sejak usia yang masih muda, ya. Dia telah diurapi oleh Samuel sejak usia yang masih muda untuk menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Justru malah sebaliknya, dia dikejar-kejar oleh Saul yang notabene selalu melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Saul memberontak terhadap Allah, kemudian terlibat di dalam penyembahan berhala dan sebagainya. Nah, Daud kemudian dikejar-kejar sana sini, dan ujung-ujungnya adalah dia tinggal di dalam sebuah goa, sedangkan Saul dia lihat kembali ke istana, tinggal di istana, hidup dalam kemewahan, makan enak, tidur nyaman dan sebagainya. Kemudian dia berpikir, wah, ini tidak bisa begini, saya yang selalu berbuat baik kok hidup saya seperti ini, dikejar-kejar malah tidur di gua. Nah, saudara bisa bayangkan tidur di gua, jangan berharap tidur di kasur, ya. Alasnya pasti seadanya, dan alas kepala bantal pun pasti seadanya. Namanya tidur di gua. Mandi pun mungkin tidak seperti orang mandi di rumah, ya, pasti jarang mandi. Namanya juga dia sebagai pelarian, dikejar sana kejar sini. Tetapi saudara, dia memberi nasihat kepada kita bahwa jangan kita marah atau merasa terganggu dengan keberhasilan orang fasik atau orang yang jahat. Mungkin mereka menang, tetapi mungkin kita berpikir mereka menang, kemudian kita kalah. Nah, Raja Daud memberikan nasihat buat kita hari ini, ya, sebagai seorang yang sudah tua. Kemudian dia menuliskan untuk menguatkan saudara dan saya supaya kita tetap setia kepada Allah, ya, tetap setia kepada Tuhan sekalipun orang jahat di sekitar saudara hidupnya jauh lebih baik daripada saudara yang hidup benar atau hidup baik. Nah, inilah nasihat Raja Daud buat kita. Kalau ada orang-orang yang jahat di sekitar saudara kemudian hidupnya berhasil, ya, dan sebagainya. Nah, ini nasihat Raja Daud buat kita, dan kita belajar supaya kita tetap setia kepada Allah apapun situasinya. Yang pertama, Raja Daud memberikan saran nasihat buat kita bahwa yang pertama, jangan iri hati atau cemburu, ya.
Saya ulangi sekali lagi, jangan iri hati atau cemburu. Di ayat 1 sampai ayat 6, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dari Daud, jangan gelisah karena orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri itu dan berlakulah setia, kata Raja Daud. Carilah kebahagiaanmu kepada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, Ia akan menolongmu. Dan ayat yang ke-6, Ia akan menyatakan kesetiaanmu seperti terang dan ketulusanmu seperti siang. Raja Daud berkata, jangan iri hati cemburu dengan keberhasilan orang yang jahat. Dengan kata lain, Raja Daud sedang memberitahukan kita bahwa jangan ngurusin mereka, ya. Bukan tanggung jawab kita untuk mengurusi mereka atau menghakimi mereka. Itu tanggung jawabnya Allah, ya. Itu sebabnya Raja Daud berkata, jangan sibuk ngurusin orang. Ngurusin diri sendiri aja kita susah, ya, apalagi kita ngurusin orang. Kemudian cari tahu dari mana dia dapat duit, dari mana dia bisa berhasil, dari mana. Bukan urusan kita, ya. Sekalipun mungkin dia dapat kekayaan dengan cara yang tidak benar, mungkin melakukan hal-hal yang negatif dan sebagainya, itu bukan urusan kita, ya. Uruslah diri saudara dan saya masing-masing di hadapan Allah. Tuhan akan berurusan dengan mereka, ya. Nah, Raja Daud memberikan saran kepada kita supaya jangan cemburu, tetapi sebaliknya adalah serahkanlah kepada Allah, ya, ngurusi diri kita. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Raja Daud berkata, pada waktu kita mengurusi diri kita, maka yang pertama percayalah kepada Allah, Raja Daud berkata, ya, percayalah kepada Tuhan, kemudian lakukanlah yang baik, tetaplah setia, bergembiralah di dalam Tuhan, serahkanlah hidupmu dan persoalanmu kepada Allah, Ia pasti menolong saudara. Raja Daud berkata, percayalah kepada Allah dan lakukanlah baik. Saya suka ayat ini karena dua hal ini adalah satu paket. Pada waktu kita percaya kepada Allah, Raja Daud berkata, tetap lakukanlah yang baik. Ya, kadang-kala banyak kita berpikir, saya sudah rajin memberi persembahan, memberi kepada gereja dan sebagainya, tapi kenapa hidup saya tidak mengalami perubahan? Lihat dia di samping saya, di kos-kosan saya, atau di rumah saya, atau tempat kerja saya dan sebagainya. Hidupnya banyak melakukan hal-hal yang buruk, tapi hidupnya berhasil. Nah, Raja Daud berkata, ndak usah cemburu, ndak usah iri hati. Tolong bilang kiri kanan saudara, ndak usah iri hati, ndak usah cemburu, ya. Itu sifat yang tidak baik. Percayalah kepadaku Tuhan dan tetap lakukanlah yang baik. Raja Daud berkata, lakukanlah yang baik. Artinya teruslah berbuat baik dengan hidup saudara selagi saudara percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berbuat baik kepada siapapun, ya. Pada orang-orang di sekitar saudara, ya. Tetap lakukan yang baik, tetap jujur, ya. Jangan curiga, jangan cemburu, jangan iri hati. Itu menyusahkan saudara dan saya. Mungkin saudara sebagai student atau siswa atau mahasiswa, saudara berpikir, saya jujur di dalam ujian, ya, dia selalu nyontek dan sana sini, pada akhirnya nilainya jauh lebih bagus dari saya. Kemudian saya berpikir, aduh Tuhan, ngapain saya berlaku jujur, sedangkan nilai dia yang tidak jujur jauh lebih baik dari saya. Tidak usah Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah cemburu dengan itu. Tetap pertahankan karakter dan integritas saudara, karena itu jauh lebih baik daripada nilai yang bagus sekalipun. Ya, karena Tuhan lebih memperhatikan itu. Nah, Raja Daud berkata, kita jangan ngurusi mereka. Mereka ada tanggung jawabnya Allah. Raja Daud berkata bahwa di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab mereka segera hilang seperti rumput dan layu seperti tanaman hijau. Jadi itu urusan Tuhan untuk mengurusi mereka, ya. Tanggung jawab kita adalah urusi diri kita supaya tetap setia, ya. Percayalah kepada Allah, lakukanlah yang baik, bergembiralah di dalam Tuhan, kemudian serahkanlah hidupmu dan semua persoalanmu kepada Allah, dan Dia pasti menolong saudara, ya. Nah, banyak orang iri hati pada waktu ada tetangganya punya ini dan itu, bisa beli barang yang bagus, kemudian dia merasa, kenapa saya tidak seperti ini? Tetangganya pergi holiday tiap mungkin setahun 3 kali, dia bilang jangankan holiday, cuma tiap bulan mikir makan aja tidak cukup dan sebagainya. Nah, kita tidak usah iri dengan apa yang dialami atau didapatkan oleh orang yang jahat, ya. Tidak usah cemburu dengan keberhasilan orang fasik, kata Raja Daud. Kemudian yang kedua, Raja Daud berkata, jangan gelisah, artinya jangan khawatir, jangan tertekan, ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan,
Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Jangan gelisah karena orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Dikatakan di sana bahwa jangan gelisah. Nah, perkataan jangan gelisah atau jangan khawatir, jangan tertekan ini dicatat 3 kali di dalam pasal 37 ini, atau ayat 8 ayat, ayat 1 sampai 8 ini dicatat 3 kali dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 8. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Daud tahu bahwa sulit kadangkala bagi kita untuk tidak khawatir, ya. Kita gelisah, kita tidak tenang melihat orang lain yang jahat hidupnya, yang tidak karu-karu tapi lebih berhasil dari kita dan sebagainya. Kadang-kala kita khawatir dan tidak tenang. Raja Daud berkata, tidak usah gelisah. Gelisah itu artinya saudara tidak tenang, ya. Saudara, aduh gimana nih, gimana? Tenang saja, ya. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak gelisah, tidak khawatir. Ya, Alkitab perintahkan kita supaya jangan tertekan, karena itu adalah dosa. Pada waktu saudara khawatir tentang sesuatu, maka itu adalah dosa, ya. Dan mengapa itu dosa? Karena kita melanggar perintah Tuhan, ya. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak melakukannya. Jangan tertekan, jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan perintahkan kita, ya. Karena begini Bapak Ibu Saudara, merasa khawatir atau gelisah itu sebuah pilihan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran apa yang masuk di dalam pikiran kita. Tetapi kita bisa mengendalikan pikiran mana yang bisa kita pikirkan. Apakah bahagia? Ya? Apakah khawatir? Apakah gelisah? Memang kita tidak bisa menyaring atau tidak bisa memilih apa yang masuk. Tetapi saudara perhatikan bahwa kita bisa memilih apa yang patut kita pikirkan. Makanya Rasul Paulus berkata, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah apa yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ubahlah. Kalau saudara mungkin khawatir dengan tetangga saudara karena dia lebih baik hidupnya, lebih berhasil hidupnya, padahal dia melakukan banyak kejahatan, maka saya mendorong saudara, ubahlah rasa khawatir itu dengan doa dan ucapan syukur kepada Allah. Sebab senjata terbaik, ya perhatikan, senjata terbaik untuk melawan kekhawatiran kita adalah dengan mempercayai Tuhan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Raja Daud berkata, tenang, diam, sabar, ya. Tidak usah gelisah, tidak usah khawatir, ya. Sekalipun mungkin mereka melejit dengan cepat dalam karir mereka, dipromosikan dengan sangat cepat, karena mungkin mereka melakukan hal-hal yang tidak benar dan sebagainya. Kita tidak usah niru mereka, tidak usah juga khawatir tentang hidup saudara. Ya tenanglah, karena kalau saudara perhatikan dalam bahasa asli, gagasan sabar itu artinya duduk diam bersama dengan Tuhan dalam keheningan. Duduk diam itu sabar, dalam bahasa aslinya ada tenang bersama dengan Tuhan, ya. Jadi Raja Daud memerintahkan kita untuk sabar, tenang bersama dengan Allah, ya. Memberitahukanlah semua persoalan saudara kepada Tuhan, duduk bersama dengan Allah dan biarkan Allah yang bertindak. Nah, tolong dengarkan, Tuhan memberikan kita satu mulut dengan 2 telinga. Itu sebabnya kalau orang gelisah banyak cerewetnya. Jadi supaya saudara tidak tergoda, banyak cerewetnya, kemudian gosip sana, gosip sini. Supaya saudara tidak tergoda untuk itu, maka banyak mendengarkan. Sediakan waktu bersama dengan Tuhan. Kemudian bangun hubunganmu dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur kepada Allah. Memang ini bagian yang sulit bagi kita. Karena kita harus menunggu, ya, dengan sabar. Kapan Tuhan? Waktu saya dipromosikan. Saudara mungkin butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidup saudara hidup dalam kebenaran, hidup baik di hadapan Allah, taat kepada Tuhan. Tetapi saudara melihat mungkin promosi juga belum datang, ya. Mungkin peningkatan juga belum datang dalam hidup saudara. Mimpi-mimpi saudara mungkin belum digenapi dan sebagainya. Tetapi saya beritahu, pada waktu saudara percaya kepada Allah, Dia Allah yang adil dan benar. Tunduklah kepada Tuhan dan tetaplah percaya dan tunggulah dengan sabar. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Itu sebabnya yang pertama, tidak usah cemburu. Yang kedua, tidak usah gelisah, ya.
atau tidak usah khawatir dengan keberhasilan orang jahat di sekitar kita. Yang ketiga, Raja Daud memberikan saran buat kita supaya kita tetap setia pada waktu melihat orang-orang yang tidak baik, yang tidak benar, yang melakukan kejahatan, hidupnya berhasil. Yang ketiga adalah jangan marah. Ya, Raja Daud berkata jangan marah, tapi serahkanlah semuanya kepada Allah dan tetaplah percaya. Di ayat 8 dan 9, jangan marah dan panas hati. Ya, Raja Daud berkata jangan marah dan panas hati. Itu hanya membawa celaka. Perhatikan, itu hanya membawa celaka. Kemudian, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Ya. Nah, pemazmur mengajak kita supaya tidak marah dan dengki atau panas hati, ya, terhadap orang-orang yang berbuat jahat, berbuat curang, tidak jujur dan sebagainya. Tidak usah marah, ya, karena itu sama sekali tidak berguna. Mengapa itu tidak berguna? Karena pada waktu saudara marah itu hanya memimpin saudara kepada kejahatan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak usahlah kita marah dengan orang yang curang, orang yang tidak jujur, orang yang berbuat jahat dan sebagainya, ya. Biarkanlah itu jadi urusan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, urusilah diri kita masing-masing, jangan urusi mereka. Biarkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Nah, saudara, begini ya. Kadangkala banyak orang berpikir bahwa kalau tidak jahat, tidak curang, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin sukses, ya. Tetapi ingat baik-baik, kalau orang melakukan dengan cara itu, kesuksesan mereka, keberhasilan mereka tidak akan pernah abadi. Apa yang dicapai mereka tidak akan pernah abadi kalau itu dilakukan dengan cara yang curang atau cara yang tidak benar, cara yang tidak jujur dan sebagainya, ya. Cepat atau lambat, biasa aib itu akan terbuka, kecurangan itu akan terbukti. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tidak usah takut, ya. Mungkin saudara sudah mempertahankan hidupmu baik, benar di tempat kerja saudara. Kemudian ada orang yang, teman saudara yang mungkin tidak jujur dalam absensi misalnya, tidak jujur dalam keuangan, tidak jujur dalam pekerjaan, ya. Saudara yang bekerja, dia bilang dia yang bekerja dan sebagainya. Tidak usah saudara marah dengan hal-hal itu, ya. Serahkan kepada Tuhan, karena jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ingat, ini baik-baik, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Kalau kita menabur yang buruk, kita akan menuai yang buruk. Menabur yang baik, kita akan menuai yang baik, ya. Jadi tetap pertahankan integritas saudara, jangan tergoda dengan apapun yang dilakukan orang yang jahat atau orang yang tidak benar, yang tidak jujur. Selama kita jujur, perhatikan, selama saudara jujur, jangan perlu marah atas keberhasilan yang diperoleh orang lain dengan cara yang curang. Selama saudara jujur, tidak usah marah, ya, karena itu akan merugikan saudara. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Raja Daud berkata, itu hanya membawa celaka, ya. Jadi tidak usah marah, ya. Nah, kalau gitu untuk apa kita marah, ya? Bukankah lebih baik berdiam diri, kata Raja Daud, sebab dalam diam kita tetap bisa menunjukkan kualitas kita sebagai seorang yang benar dan orang yang jujur di hadapan Allah. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, ya, jangan cemburu, jangan iri hati. Jangan khawatir, jangan gelisah, dan jangan marah terhadap keberhasilan orang jahat atau orang yang tidak benar di sekitar saudara. Tetap pertahankan integritas saudara, iman saudara kepada Allah, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan peduli kepada saudara. Ya, sabar, waktu Tuhan akan tiba. Amin. Waktu Tuhan akan tiba, ya. Karena orang fasik tidak akan mungkin bertahan lama dalam keberdosaan mereka, ya. Kejahatan mereka akan segera terbongkar suatu hari nanti. Jadi saudara tidak perlu takut dan tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu iri hati dan tidak perlu marah, ya. Tidak perlu kita marah sama orang fasik, karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kemarahan yang tidak terkendali itu dosa. Itu hanya akan memperburuk hidup kita. Jadi tidak usah marah, ya. Dan ingat, ini Tuhan bertindak adil dan benar. Tuhan selalu bertindak adil dan benar. Alkitab mengatakan tadi, orang benar akan mewarisi bumi. Tuhan memberkati saudara, ya. Saya mendorong saudara tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi saudara hari ini, mungkin banyak orang jahat, banyak orang yang mungkin tidak benar, sekarang sedang tertawa, ya, sedang menikmati kesuksesannya dan sebagainya. Tapi saudara yang mempertahankan hidup saudara benar, saudara pikir Tuhan sepertinya tidak adil. No, sabar saja,
Allah kita Allah yang benar dan adil. Kalau saudara ingat cerita mengenai Lazarus dan orang kaya, di akhir hidup itu, pada waktu selama dia hidup, Lazarus menderitanya luar biasa, tetapi di akhir hidup, Tuhan menunjukkan bahwa orang benar dibela oleh Tuhan. Nah, saya tidak berharap bahwa kita harus menderita selama di bumi. Saya terus berdoa supaya saudara juga diberkati ya, selama saudara ada di bumi. Tetapi kalau mungkin saudara belum sampai kepada penggenapan mimpi dan semua yang saudara impikan hari ini, tetap sabar. Waktu Tuhan akan segera tiba. Lakukanlah yang terbaik yang bisa saudara lakukan, ya. Tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, ya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kalau saudara sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan saudara, ya sekali lagi saudara boleh angkat tangan, ya. Kalau saudara mungkin berpikir, Tuhan, selama ini saya seperti merasa sia-sia saya mempertahankan hidup saya benar. Karena orang jahat di sekitar saya kok hidupnya seperti diberkati. Tapi hari ini saya mendorong saudara, tetaplah setia kepada Allah. Waktumu akan segera tiba. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, angkat tanganmu. Ya, kalau saudara sedang bergumul, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya kuasa Allah dinyatakan. Tolong mereka supaya mereka belajar, tetap setia kepada Allah. Iman mereka diperkuat, kesabaran mereka diperkuat, pengharapan mereka diperkuat, supaya mereka tetap sabar, tetap setia, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin mereka melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, orang-orang jahat di sekitar mereka diberkati luar biasa, kelihatannya dipromosikan, mendapatkan hal-hal yang baik, tapi mereka yang setia kepada Tuhan hidup baik, tapi hidup mereka mungkin tidak sama seperti orang yang lain. Kami diajar hari ini supaya kami tidak cemburu, tidak khawatir, tidak gelisah, dan tidak marah terhadap keberhasilan orang fasik, tapi kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami tetap berkenan kepada Allah dan terus melakukan kebaikan. Berkati setiap anak-anakmu, apa saja yang jadi pergumulan, persoalan mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya pasti ada mujizat terjadi dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada yang sedang bergumul hari ini. Berkat Allah dilimpahkan bagi mereka, mujizat Tuhan terjadi di atas kehidupan mereka. Apapun persoalannya, entah itu sakit, penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan keuangan, pekerjaan, atau mungkin hubungan, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam atau bergabung dalam ibadah kami secara online, ya, saya mengucapkan selamat datang dan kami berdoa untuk saudara supaya saudara juga minggu depan kalau belum punya gereja yang tetap bisa join, bisa gabung lagi bersama dengan kami. Kami senang melayani saudara. Kami senang sekali melayani saudara, ya. Kami berdoa supaya saudara bisa menemukan destiny dan tujuan hidup saudara, ya. Karena kami percaya saudara ada bukan karena kebetulan, Tuhan sangat mengasihi saudara, ya. Itu sebabnya Tuhan rela mati bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tanggal 4 Agustus kami ada kelas buat saudara yang baru bergabung dengan Destiny, ya. Kami ada kelas buat saudara secara online juga, ya. Kalau ibadah offline belum bisa kami lakukan, maka kelas akan kami lakukan secara online tanggal 4 Agustus hari Selasa jam 7:30 malam. Itu sebabnya kami mendorong saudara supaya saudara bisa gabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum kita memberi, kita akan membaca satu ayat lagi dalam firman Tuhan, Yesaya 2 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padanya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padanya. Kita mau memberi apa yang dari kekurangan kita, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita akan berdoa. Tutup mata. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat
yang tercurah buat kami. Sampai saat ini kami ada Tuhan karena kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Dan saatnya kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dalam pemberian kami, Engkau memberkati pemberian kami, berkati tangan-tangan yang akan memberi yang terbaik buat pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah pakai pemberian kami menjadi berkat saluran berkat di mana kami akan memberi Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, kuliah kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita mulai saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita
Ya, mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Allah. Ya, saya akan berdoa bagi saudara yang bergumul dengan apapun, tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Ya, tetap jalani hari-hari saudara dengan penuh gairah dan semangat bahwa besok pasti akan ada mujizat yang luar biasa. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami berdoa buat segala keperluan kami dan seluruh sidang jemaat-Mu, kami memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati Pulau Bali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah dilimpahkan dengan luar biasa, pemulihan Tuhan terjadi buat bangsa kami Indonesia dan juga buat Pulau Bali. Pemimpin-pemimpin di bangsa ini dan juga di pulau ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya situasi bisa kembali normal, aktivitas bisa kembali dengan lebih baik, ekonomi mengalami peningkatan dan sebagainya. Kami berdoa, kami percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Kami juga berdoa memberkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, berkati mereka yang bergumul dengan keuangan, diberkati keuangan mereka, suami istri anak-anak diberkati dalam pergumulan rumah tangga mereka, yang sekolah, yang kuliah diberkati dengan hikmat, kecerdasan yang luar biasa, yang butuh pekerjaan Tuhan siapkan pekerjaan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, yang sedang bergumul untuk memerlukan mujizat, kami berdoa supaya mujizat terjadi dalam hidup mereka, tetap setia kepada Allah dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara dan kita terima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dengan begitu luar biasa, memberkati keluar masukmu, makan minummu diberkati, keuanganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Tuhan bawa engkau terus naik, tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak saya cukup tapi berkelimpahan supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah terus setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan berkat yang besar yang kita terima di nama Mama, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Shalom.